Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mewawancarai tentang produksi di UMKM untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial. Yuk ikutin kita. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kampus, ada pelaku usaha kecil yang hadir setiap hari dengan satu tujuan sederhana, yakni menyajikan makanan yang enak, terjangkau, dan juga dibuat dengan sepenuh hati. Dialah Ibu Yuyun, pemilik warung kuliner di kawasan Bodogol yang sudah berdiri selama 3 tahun. Di sini, Ibu Yuyun menawarkan spaghetti chicken, bakso tahu, teh poci, dan juga cilok kepada para mahasiswa dan juga warga sekitar yang menjadi pelanggan setianya. Tapi di balik kesederhanaan warungnya, tersimpan proses produksi yang terencana, penuh perhatian dan juga tanggung jawab. Mulai dari pemilihan bahan baku yang segar setiap hari, pengolahan chicken yang dibuat sendiri menggunakan tepung segitiga biru, hingga kebijakan tanpa stok berlebih. Semua dilakukan demi menjaga kualitas dan menghindari pemborosan. Dalam video ini, kami mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat bagaimana seorang ibu pengusaha UMKM mengelola usahanya dengan penuh dedikasi, dan bagaimana nilai tanggung jawab sosial tercermin nyata dalam setiap langkah produksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya di sini dengan Ibu siapa? Yuyun. Bu Yuyun. Bu Yuyun ini sebagai pedagang dari spaghetti ya. Ibu, kita mau wawancara mengenai tata kelola UMKM ini, mengenai produksi. Nah, kita akan lihat bagaimana produksi dari spagettinya Ibu Yuyun ini. Let's go. Untuk pertanyaan pertama itu, Ibu udah dari kapan sih jualan di sini? Udah 3 tahun, kalau jualan kasino udah 25 tahun. Oh, ternyata udah lama banget ya. Iya. Oke, selanjutnya biasanya jualan di situ hari apa aja sih? Hari libur mah enggak, besoknya libur, di Senin sampai Senin sampai Sabtu. Oke, nah, kenapa sih Ibu memilih jualan di sini dari sekian banyak tempat? Kenapa Ibu memilih di Bodogol ini? Dulu mah di Pesona, kalau dari Pesona nggak boleh. Sini ke sini, soalnya jalurnya rame. Oh iya, Kecuali ada mahasiswa lah. Nama. karena tempatnya ramai dan ini juga banyak mahasiswa gitu. Kemungkinan penjualan juga akan naik. Selanjutnya, karena tadi sudah disebutkan ada bakso tahu, ada juga spaghetti. Kenapa sih Ibu memilih 2 menu itu? Dari sekian banyak menu yang ada di dunia ini, kenapa sih Ibu memilih bakso tahu dan spaghetti yang Kalau Ibu bakso jual? tahu mah pan dari dulu ibu jualan bakso tahu. Kalau spaghetti ibu mikir-mikir jualan apa dia laku. Ya itu spaghetti. Oh, karena zaman sekarang itu emang lebih zamannya ya. Bener, karena kita tuh sebagai Gen Z lebih suka yang sat-sat tapi menjangin juga. Karena selain ini Ibu ada jualan di mana lagi, Gi? Ada cabang lain Pak? Kalau bulan puasa mah Pak buat cabang. Jual Kalau bulan puasa, kalau hari biasa mah cuman 3 ini bakso tahu, teh poci sama cilok. Oh iya, ternyata Ibu juga memiliki outlet lain yaitu teh poci. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kapan biasanya Ibu membeli peralatan atau bahan-bahan produksi spaghetti ini? Setengah 5 subuh. Kira-kira bahannya itu apa aja sih Bu yang diperlukan Banyak dari kalau spaghetti? itu mah mie ya, bukan nama. Terus saus tomat, saus sape, saus spaghetti. Oh, saus begitu. Untuk biasanya ada merek-merek tertentu gak sih kayak sausnya harus Del Monte atau apa atau Hampir yang sih. tersedia aja? Dapur aja, ada Del Monte, ada Microwis. Belajarnya itu setiap hari atau bagaimana Bu? Setiap hari. Setiap hari. Nah, di sini selain spaghetti ada apa aja? Bakso ayam sama bakso tahu. Boleh diperlihatkan Ibu Boleh. untuk proses pembuatannya Ini apa aja? bakso tahu. Oh, untuk bakso tahu. Kamu ayam Oke, kita lihat dulu, kita spill ada apa aja di bakso tahu. Ada engkol, kentang, tahu dan tahu coklat. Oke. kasih ayam sedikit lagi nggak apa-apa. Ya. Untuk di spaghetti ada apa aja? Ayam. Ada ayam chicken. Oke, selanjutnya ada perbumbuan. Serbuan. Oke, Bu. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan bahan-bahannya untuk penjualan hari ini? Mie.
Godok dulu ya. Terus kalau ayam dipinckan dulu. Chicken. Lu chicken itu beli langsung atau misalnya produksi sendiri? Sendiri atuh. Bikin sendiri. Tepung dari tepung apa aja Tepung nih? segitiga biru. Segitiga biru. Oke. Selanjutnya kita ke cara pembuatannya. Bakso tahu. Pembuatan spaghetti. Boleh. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bila stok persediaan ini masih banyak ya Bu, karena penjualannya itu menurun. Biasanya bahan tersebutnya dikonsumsi sendiri atau bagaimana? Nggak dikonsumsi sendiri soalnya bikinnya sedikit-sedikit. Oh, bikinnya sedikit, jadi kayak menerka-nerka aja gitu. Tapi pernah nggak sih kayak udah disediain agak banyak, tapi ternyata bisa juga banyak gitu. Nggak pernah. Karena sesuai takaran gitu ya. Selanjutnya ini untuk pertanyaan terakhir, harapan Ibu untuk perdagangan ini ke depannya ingin berkembang bagaimana sih? Pengennya berkembang sih, soalnya kan anak-anak pengen jualan. Ya udah jualan aja, pengen berkembang sih jual lagi. Oh, jadi kayak menambah cabang baru. Nah, untuk di sini kayak untuk tepatnya itu gimana? Ya. Ada tambahan apa gitu? Ya lokasinya beda-beda kan. Oh, Nggak di sini semua. Lokasinya di Rancaulay, ya beda. Oh, jadi hanya ingin menambahkan lokasi saja. Untuk ini sudah cukup. Oke. Segitu saja wawancara dari kami. Terima kasih ya Ibu atas waktu dan kesempatannya. Semoga penjualannya lancar dan berjaya terus. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan kepada Ibu Yuyun, selaku pelaku UMKM kuliner di kawasan Bodogol, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, usaha Bu Yuyun itu sudah berjalan sekitar 3 tahun, yang bukanya itu setiap hari Senin sampai Sabtu, dan berlokasi strategis di dekat kampus, yaitu Digitech University, yang menjadikan mahasiswa sebagai segmen pelanggan utamanya. Yang kedua, produk unggulan yang dijualnya ini adalah spaghetti chicken, yang dimana chickennya ini dibuat sendiri, lalu dilengkapi produk lain, yaitu ada bakso tahu, teh poci, dan cilok. Nah, untuk bahan bakunya ini dibeli setiap hari secara langsung ke pasar atau ke toko dengan brand saus yang digunakannya ini Del Monte atau McLouis. Lalu tidak ada sistem stok di mana bila bahan utamanya habis maka warung langsung tutup. Dan ini merupakan bentuk kontrol kualitas alami sekaligus mengurangi pemborosan bahan baku. Lalu belum ada SOP tertulis, namun proses produksinya berjalan konsisten berdasarkan kebiasaan dan pengalaman Bu Yuyun sendiri. Penanganan sisa bahannya ini sangat sederhana, yang dimana sisa produknya ini dikonsumsi sendiri oleh keluarga, tidak ada yang terbuang sia-sia.
Lalu, Bu Yuyun juga belum melakukan kolaborasi formal dengan pihak luar maupun mengikuti program pembinaan UMKM dari pemerintah. Nah, untuk harapan kedepannya, Bu Yuyun ini ingin membuka cabang baru, misalnya di Ranca Orai atau di daerah sekitar tersebut dengan melibatkan anak-anaknya dalam usaha. Nah, ini itu menunjukkan semangat wirausaha yang diwariskan ke generasi berikutnya. Oke guys, kita akan melihat hasil review dari pelanggannya Ibu Yuyun. Nah ini tuh karena tadi bukan hanya spaghetti, kita akan mereview produknya tuh bakso tahu. Oke, ini dengan ada teteh siapa aja? Aku Zahra. Aku Nela. Nah, dari ketiga teteh ini mari kita review ya guys. Teteh, dari gimana sih hasil produksi Ibu Yuyun? Menurut teteh rate-nya berapa? Menurut aku enak banget, ratingnya 9,5 per 10. Oh, Kalau menurut aku di 9,9 per 10 kakak enak banget. menurut aku 9%. 9/10 juga berarti hasilnya enak banget. Nah, kalian sering nggak sih jajan di sini gitu? Cukup sering. Cukup sering. Nah, selain dari butter, kalian pernah coba nggak tadi spagettinya? Kalian pernah coba juga nggak? Sering. Itu rating juga, ratingnya berapa sih, Teh? Sama sih kayak bakso kan. Oh, karena sama-sama enak jadi bingung juga ya. Intinya enak dan bagus. Nah, itulah. Terima kasih ya. Itulah hasil review dan rating dari para pelanggannya Ibu Yuyun. Berdasarkan potensi besar yang dimiliki oleh warung spaghetti Bu Yuyun, kelompok kami merumuskan beberapa rekomendasi praktis untuk mendukung kemajuan usaha beliau ke depannya. Pertama, standarisasi resep dan SOP. Kami menyarankan Bu Yuyun untuk mulai mencatat resep dan langkah produksi secara tertulis. Hal ini sangat penting untuk menjaga konsistensi rasa ketika nantinya anak-anak beliau ikut membantu atau saat cabang baru resmi dibuka. Kedua, inovasi menu. Menambahkan variasi baru seperti spaghetti sosis atau spaghetti sayur dapat menjadi daya tarik bagi pelanggan, tanpa harus merombak alur kerja yang sudah berjalan efektif. Ketiga, pengelolaan keuangan. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian secara rutin akan sangat membantu Bu Yuyun dalam menghitung keuntungan bersih dan merencanakan modal ekspansi. Keempat, pemanfaatan media sosial. Mengingat target utamanya adalah mahasiswa, promosi melalui WhatsApp status, Instagram, atau TikTok bisa menjadi alat yang sangat ampuh untuk memperluas jangkauan pasar. Kelima, refleksi sistem sebelum buka cabang. Sebelum melangkah ke Ranca Orai, persiapan matang pada sistem pembelian bahan dan pembagian tugas yang jelas harus matang terlebih dahulu agar kualitas cabang baru sama persis dengan warung pusat. Dan yang terakhir, mengikuti program pemberdayaan UMKM. Melalui program pembinaan dari pemerintah atau dinas koperasi, Bu Yuyun bisa mendapatkan akses pelatihan gratis, sertifikasi halal, hingga peluang permodalan. Sebagai penutup, Ibu Yuyun adalah contoh nyata pelaku UMKM yang berjalan dengan modal semangat dan juga ketekunan. Dengan hanya berbekal resep sederhana, bahan yang selalu segar, dan keyakinan bahwa produknya akan dicintai pelanggan, beliau berhasil untuk membangun usaha yang bertahan selama 3 tahun dan sudah menjadi bagian dari keseharian mahasiswa di Bodogol, khususnya Digitech University. Tanggung jawab sosial usaha Bu Yuyun tercermin dalam kebijakan belanja harian yang mencegah pemborosan, pengelolaan sisa yang tidak mubazir, serta keterlibatan keluarga dalam usaha yang mempererat nilai gotong royong dan juga kemandirian ekonomi rumah tangga. Kami selaku kelompok 5 berterima kasih kepada Ibu Yuyun atas keramahan dan juga keterbukaan dalam membuka wawancara kelompok kami. Semoga usaha ini terus berkembang dan impian membuka cabang baru segera terwujud. Lain duduk aja. Oh, benar duduk aja. Bang, bisa dikatakan untuk selanjutnya
dari awal produksi ya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu kalau misalnya lagi butuh karyawan baru nih, nyarinya itu gimana, dari kenalan atau pengumuman atau bagaimana? Tetangga ada tetangga. Kalau mau nyari mah saudara ada. Saudara, jadi kayak orang-orang terdekat dulu gitu. Terdekat dulu. Nah, Di pastanya ibu harus direbus dulu. Nah sebelumnya teh Ini harus direbus dulu. langsung. kalau lagi stres. Jadi menurut ibu yang produksi dengan biaya produksi yang paling misalnya minimal nih, kalau lagi turun, kira-kira bahannya apa yang menjadi bahan Apa ya?